Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Sebelum kita beraktivitas, mari kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab kita semua diberkati Tuhan Bapa, Ibu yang saya cintai dan dicintai oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita bisa jumpa kembali melalui udara on air. Udara diciptakan Tuhan. Hidup kita diciptakan Tuhan. Kita menikmati udara segar, oksigen gratis diciptakan oleh Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Mari kita bersuka cita di dalam Dia, Yesus Kristus. Semangat untuk hidup, semangat bergairah untuk kita beraktivitas, semangat untuk mencari Tuhan. Sebab sumber keberhasilan, sumber berkat datang dari Tuhan Yesus. Untuk itu firman Tuhan tema hari ini bicara tentang kuat. Sebab tanpa kekuatan Tuhan, kalau kita tidak kuat secara vertikal, kita dapat kekuatan dari Tuhan. Tuhan sumbernya, tapi secara horizontal harus kita bangun juga kita semangat untuk menjadi orang kuat. Ya, sehingga demikian Simpson bisa kalahkan semua karena punya kekuatan datang dari Tuhan dan semangat untuk hidup kuat. Sehingga demikian kita menjadi tampil lebih dari pemenang. Amin, haleluya. Kita bangga punya Yesus Kristus. Sapanya Dia Yesus, satu-satunya Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kita. Amin, puji Tuhan. Saya pada kesempatan ini saya mau menyanyikan sebuah pujian. Hanya dekat Allah saja kita merasa tenang, karena Dia sumber kekuatan kita, sumber segala galanya, sumber kehidupan, sumber kekuatan, sumber damai sejahtera, sumber kehidupan, sumber segala galanya hanya datang dari Yesus Kristus. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin, haleluya. Daripada nyala keselamatanku. Amin, haleluya. Hanya Dia gunung batuku. Amin, haleluya. Hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Amin, haleluya. Hanya dekat Tuhan Yesus saja aku tenang. Amin, haleluya. Daripada nyala keselamatanku. Amin, haleluya. Hanya Dia gunung batuku. Hanya Dia kota bentengku. Haleluya. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Amin, haleluya. Hanya dekat dengan Tuhan Yesus saja aku tenang. Amin, haleluya. Daripada nyala kekuatanku, sumber kekuatan kita hanya Dia Yesus, sumber kemenangan kita hanya Yesus, sumber kekuatan kita. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Amin, haleluya. Hanya dekat dengan Tuhan Yesus, tertulis dalam Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Amin, haleluya. Hanya Dia gunung batuku. Hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Di ayat yang ke-8 dikatakan, pada Allah ada keselamatanku. Di ayat yang ke-8, dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku. Tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu. Hai umat Tuhan, curahkan isi hatimu di hadapan Tuhan. Allah adalah tempat perlindungan kita yang sempurna. Amin, amin. Ya Tuhan, punya mula
kebesaran dan kejayaan. Amin, haleluya. Kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu. Amin, haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Engkau Tuhan. Amin. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami, Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu dan mengucapkan puji syukur terima kasih dan selalu memuji nama-Mu yang agung itu, nama Tuhan yang maha kudus, maha sempurna. Engkau maha segala-galanya Bapa. Hanya dekat dengan Engkau Yesus aku tenang, penuh dengan damai Bapa. Sucikan mulut kami Bapa. Sebentar kami mau baca firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu ku taruh dalam hati kami, supaya Kau tidak berdosa kepada Tuhan. Di dalam dunia banyak tantangan Tuhan. Dalam dunia ini banyak godaan, tapi aku mau dekat dengan Tuhan Yesus, sumber kekuatanku. Dalam nama Yesus, ampuni semua dosaku, semua salahku, kekilafanku. Hal tidak berkenan, ampun Bapa. Sempurnakan hidupku Bapa, oleh kuasa firman, dan Roh Kudus akan tuntun hidup kami untuk kami berjalan di dalam rencana-Mu yang sempurna. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hamba anak-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Selasa pagi ini tanggal 23 Agustus 2022. Hari terus berjalan, tanggal terus berjalan, tidak toleransi waktu saudara. Jam berjalan tidak toleransi. Artinya tidak pernah mundur dan diartikan mari. Di saat ini kita senantiasa mau mencari Tuhan. Hanya dekat Allah saja. Semangat Bapak Ibu. Jangan kalah dengan saya. Haleluya. Saya sendiri semangat. Mari kita sebagai anak-anak Allah. Ya, kemarin saya sudah sampaikan disebut anak-anak Allah. Mari anak-anak Allah semangat menjadi anak Tuhan yang militan. Tidak terpengaruh dengan godaan dunia ini, di mana dunia akan hancur lenyap. Tapi bagi kita disebut anak-anak Allah, akan masuk di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Oleh itu mari tema firman Tuhan pagi ini dengan tema kuat. Haleluya. Sebab tanpa kita kuat menghadapi dunia yang penuh dengan tantangan ini. Kalau kita lemah, tidak kuat, hancur kita saudara. Ya, seperti kalau Bapak Ibu berenang, ya bagaimana juga harus kita kuat dengan segala tenaga. Kalau tidak mau kuat, kita bisa tenggelam saudara. Ya, kita memperkuat dengan sekuat tenaga, dengan tekad hati kita, dengan ikut Yesus sama. Harus ada tekad bulat ikut Yesus sampai suatu hari kelak kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, surga buat selama-lamanya. Amin, puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca 2 Tawari pasal 27. Puji Tuhan, kemarin 2 Tawari pasal 26, sekarang sudah pasal 27. Jadi kita berurutan Bapak Ibu, berurutan perjanjian lama. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dia Bapak Ibu Saudara semua setia bersama saya dari sejak 1 Januari 2021. Berarti sudah 1 tahun setengah lebih. Dari kejadian tiap pagi baca ke perjanjian lama. Dari 1 Januari 2021 itu ada catatan saya yang saya kirim kepada Bapak Ibu semua. Itu kejadian fase 1 ayat 1 dan seterusnya sampai 10 itu waktu itu saya ingat. Jadi tentang penciptaan Tuhan. Jadilah terang.
Nah, itu hari pertama Tuhan ciptakan. Karena Tuhan mau supaya kita menjadi terangnya Tuhan. Kemarin disebut anak Allah. Dan saat ini kita harus kuat. Terang itu harus kuat loh saudara. Supaya bisa menjadi terang terus. Hidup kita menjadi berkat kalau kita kuat. Kalau kita lemah, ya sudah kita membeli. Ya, bukan tampil dari pemenang karena kita lemah. Tapi mari kita, tidak ada di dalam Alkitab itu. Hendaklah kamu lemah. Tidak ada. Tapi ada Alkitab dikatakan dalam Efesus 6 ayat 10. Nanti saya mau bacakan. Hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya. Amin. Mari saya mau baca firman Tuhan. Puji Tuhan, kita sukacita. Saya semangat Bapak Ibu. Kalau untuk pelayanan semangat. Kalau mau Bapak Ibu undang di rumah, undangan ada masalah orang sakit, pelayanan apa, bisa kontak saya pribadi. Semangat untuk Tuhan tanpa pamrih saya. Karena Bapak Ibu saudara semua adalah seiman dalam nama Tuhan Yesus. Saudara di dalam kasih Tuhan. Kita semua bersaudara. Ya, kita punya Bapa yang sama, Bapa yang tunggal, ini namanya Tuhan Yesus Kristus. Dan Bapak Ibu saudara semua dicinta sama Tuhan. Setiap kita dicinta, kita disayang berharga di mata Tuhan. Tapi kita yang kurang cinta sama Tuhan, jujur saja. Apa Bapak Ibu semua cinta sama Tuhan? Ya, saya percaya Bapak Ibu, saya kirim di YouTube ini, ada yang mendengarkan rutin, ada mungkin tidak mendengarkan. Coba saudara. Ya, itu terukur kualitas kita, kesetiaan kita, ketekunan kita, pengorbanan kita, harga yang harus kita bayar. Semua nggak ada yang gratis, saudara. Ya, Tuhan Yesus itu hanya Tuhan Yesus yang memberikan gratis buat kita. Tapi kita dalam dunia minum aja bayar, saudara. Beli alat atau minum aqua, ya oksigen kalau saudara datang dari Tuhan itu gratis. Tapi masuk rumah sakit kalau kekurangan oksigen bayar, ya. Tapi dari Tuhan gratis, keselamatan gratis. Asal kita meresponi hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita baca 2 Tawarikh pasal 27 ayat 1-9. Demikian firman Tuhan. Yotam berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yerusa, anak Sadok. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Usia ayahnya. Hanya ia tidak memasuki bait Tuhan, tetapi rakyat masih saja melakukan hal yang merusak. Ia mendirikan pintu gerbang tinggi di rumah Tuhan dan mengadakan banyak pembangunan pada tembok Ofel. Ia mendirikan juga kota-kota di pegunungan Yehuda dan benteng-benteng serta menara-menara di hutan-hutan. Ia berperang melawan Raja Bani Amun dan mengalahkannya, sehingga pada tahun itu juga Bani Amun membayar kepadanya 100 talenta perak, 10.000 ekor kor gandum, dan 10.000 kor jelai. Juga pada tahun kedua dan ketiga Bani Amun membawa upeti itu kepadanya. Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Selebihnya dari riwayat Yotam, segala peperangan dan tingkah lakunya, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab Raja-Raja Israel dan Yehuda. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Kemudian Yotam mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya. Dan ia dikuburkan di kota Daud. Maka Ahaz anaknya menjadi raja menggantikan dia. Amin. Ayat ke-9 dan terakhir tadi, puji Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara semua diberkati Tuhan. Amin. Terima itu berkat Tuhan. Bukti nyata berkat Tuhan itu tak terbatas, bukan dari materi saja saudara. Ya, dari aspek rohani, dari kesehatan itu dalam bentuk rohani saudara ya. Aspek materi sudah dicukupkan sama Tuhan. Ada rumah, ada mobil, ada berkat Tuhan, ada pekerjaan, ada pelayanan. Apa yang kita kerjakan semuanya saudara, itu datang dari Tuhan. Bersyukur sama Tuhan. Berterima kasih sama Tuhan. Untuk itu kita harus menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan seperti Raja Yotam. Yotam menjadi kuat. Karena apa? Dia andalkan Tuhan. Dia yang ke-6. Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Amin. Sesuai dengan firman Tuhan, tema renungan kita pagi ini, kuat. Kalau kita menjadi kuat, kalau kita landaskan Tuhan. Kalau saudara bergantung kepada manusia, lemah, kecewa saudara ya. Misalnya ada orang andalan saudara mau dapat pinjam uang tapi nggak dikasih uangnya, saudara pasti kecewa ya. Mengandalkan kepada manusia itu semua bisa kecewa, tapi andalkan Tuhan, mengerahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya, maka Yotam bisa berperang, ada kemenangan. Ia di ayat yang ke-5, ia berperang melawan Raja Bani Amun dan mengalahkannya. Allah, karena apa? Dia kuat. Karena kenapa kok kuat? Karena ada Tuhan.
Hebat saudara. Maka pentingnya kita andalkan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. Seperti Raja Yosafat. Di 2 Tawarik pasal 20. Raja Yosafat diambil keputusan yang makin penting saudara. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Karena ambil keputusan yang benar. Karena Yosafat kalau kita baca yang sudah saya terangkan waktu berapa yang lalu. Mungkin minggu lalu saudara. 2 Tawarik pasal 20. Hidup ini tidak terlepas dari peperangan. Yosafat menghadapi peperangan melawan Bani Amon, saudara, dan Moab. Secara manusia dia punya rasa takut. Secara manusia dilawan dengan apa? Orang yang begitu banyak, saudara. Coba. Datanglah orang memberitahukan Yosafat suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dari Edom dan Gedi itu. Laskar besar secara manusia. Yosafat ciut hati. Waduh, musuhnya banyak ini, saudara. Pasukannya besar. Tapi dia ambil keputusan yang benar. Dia mendapat kekuatan. Karena apa? Dia landaskan Tuhan. Karena apa? Dia mencari Tuhan. Coba. Secara manusia dia takut. Dia lemah. Secara manusia. Yosafat menjadi takut. Karena Yosafat berdasarkan manusia. Yosafat itu manusia. Dia menjadi takut dan lemah. Tapi menjadi kuat. Lalu ambil keputusan dia katakan. Keputusan untuk mencari Tuhan. Yang menyuruhkan kepada seluruh Yehuda. Supaya berpuasa. Jadi aspek vertikalnya dia mencari Tuhan. Aspek horizontalnya dia berpuasa. Berpuasa artinya apa? Mematikan daging. Belajar kita ikut berpuasa mematikan daging. Andalkan Tuhan. Harus ada bayar harga. Ternyata kalau andalkan Tuhan, dia mencari Tuhan. Dan yang kedua, mata dia tertuju kepada Tuhan. Ini namanya hendaklah kamu kuat. Kalau kuat artinya kita mengandalkan Tuhan. Tadi Yotam, dia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia mencari Tuhan. Dan seperti Raja Yosafat, dia menjadi kuat. Karena mengandalkan Tuhan. Terbukti di sini. Dia katakan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Jadi artinya kita menaruh pengharapan kepada Tuhan. Mari pagi ini, apapun masalah pergumulan Bapak Ibu, serahkan kepada Tuhan. Kalau kita berserah total kepada Tuhan, ternyata luar biasa saudara. 2 Tawarik pasal 20 ayat 17. Dalam peperangan ini, tidak usah kamu bertempur. Tidak perlu kita jerih payah, susah payah. Karena nanti kalau kita berserah total kepada Tuhan, Tuhan akan bertindak atas kita. Mari, saya kasih ayat terakhir ya. Mazmur 37 ayat 5 demikian firman Tuhan. Mazmur 37 ayat 5 dikatakan, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Amin. Mari kan tempatkan Yesus menjadi sentral dalam hidup kita. Tempatkan Tuhan Allah yang besar dan dahsyat ini menjadi pusat dalam hidup kita. Di atas segala kalanya. Nomor 1 Tuhan, nomor 2 Tuhan, nomor 3 sampai terakhir Tuhan, tidak ada diri kita. Duh, bagaimana Pak? Kita tidak kerja. Tuhan berperang ganti kita. Seperti waktu Yosafat itu, dia hanya memuji Tuhan loh saudara. Dia tidak kerja, dia ada. Kalau saudara baca di 2 Tawarik pasal 20 itu, dia hanya memuji Tuhan, berdiam. Karena Tuhan berperang ganti kamu. Waktu di ayat 21, nyanyikan nyanyian syukur bagi Tuhan. Bahwasanya selama-lamanya hanya menyembah seperti saya menyembah kepada Tuhan, berdoa. Tapi Tuhan berikan kesehatan buat saya. Termasuk Bapak Ibu pasti diberkati Tuhan. Saya berdoa, usaha diberkati. Saudara boleh jerih payah, tapi tanpa Tuhan ditutup semua sama Tuhan. Ditutup oleh setan, saudara. Karena andalkan kekuatan kita sendiri. Terkutuk. Dalam Yeremia 17 ayat 5. Terkutuk kepada orang yang mengandalkan kekuatan sendiri. Yang hatinya jauh dari Tuhan. Yang tidak pernah mengandalkan Tuhan. Kita akan gagal total. Tapi kalau kita andalkan Tuhan. Yang gagal total. Tuhan ganti dengan keberhasilan total. Dalam nama Yesus. Di luar Tuhan kita ada jalan buntu. Tapi di dalam Yesus ada kita menemui jalan. Yang namanya jalan keluar. Dalam nama Yesus. Biarlah berkat damai sejahtera Tuhan menyertai Bapak Ibu semua. Biar hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan. Semua aktivitas kita, semua problem persoalan kita serahkan kepada Tuhan. Dan sesuai dengan firman Tuhan, hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya. Itu tertulis dalam Efesus. Saya kasih ayat terakhir lagi saudara. Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Amin. Kita menjadi kuat seperti Raja Yotam karena hatinya mengarahkan kepada Tuhan. Roh Kudus akan menyertai kita. Apapun masalah yang kita hadapi, silakan kita hadapi. Tapi hadapi berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan hadapi sendiri di luar Tuhan. Kita akan gagal. Tapi hadapi setiap persoalan bersama dengan Tuhan. Maka Tuhan berperang ganti kamu. Dan Tuhan Yesus bersama kita. Amin. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. Haleluya.
padanya keselamatanku. Amin, haleluya. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Haleluya. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Amin, haleluya. Hanya dekat dengan Tuhan Yesus aku merasa aman, tenang. Haleluya. Daripadanya lah itu sumber kekuatanku. Amin, haleluya. Hanya Dialah Tuhan Yesus gunung batuku, hanya Tuhan Yesus kota bentengku. Amin, haleluya. Aku tidak akan goyah selamanya. Amin, haleluya. Aku tidak akan goyah selamanya. Aku sampai masuk ke surga, aku sampai masuk ke surga selamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas. Jangan lupa berjaga dan berdoa. Hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya dan dekat dengan Tuhan. Seperti Raja Yotam mencari Tuhan, hatinya tertuju kepada Tuhan, maka sumber kekuatan, sumber keberhasilan, sumber keselamatan, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya. Amin.